Shalom Sobat Prestasi dan pemirsa TV yang dikasihi Tuhan. Baiklah, pada siang hari ini berjumpa kembali bersama program acara pengajaran dan kesaksian, di mana program acara ini hadir setiap Sabtu kedua dan Sabtu keempat. Dan di studio juga sudah hadir Ibu Sri Mulyani. Shalom Ibu, apa kabar? Shalom, selamat ketemu kembali dengan pengajaran dan kesaksian. Ya, dan kami juga akan menyapa Sobat Prestasi yang mendengarkan kami melalui streaming di www.mediaministry.us. Selamat bergabung. Dan juga Sobat Prestasi yang dikasihi Tuhan, kami juga membuka line interaktif kami di 0853 1051 9177 atau di 021 501 11477. Dan juga Sobat Prestasi yang dikasihi Tuhan yang mendengarkan kami di 107,7 yaitu di Prestasi FM, selamat bergabung. Dan kurang lebih dari 60 menit kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk memberkati kita. Namun sebelumnya kita akan dibawa dalam doa. Ya, Sobat Prestasi yang dikasihi Tuhan dan yang dikenan oleh Tuhan, pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, saya ajak untuk berdoa sebelum kita melanjutkan pengajaran di 2 minggu lalu. Mari kita berdoa. Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu dengan merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami manusia yang banyak kekurangan kelemahan, tetapi Engkau memakai kami sebagaimana Tuhan memakai keledai yang lemah. Demikian juga melalui kelemahan kamilah Engkau pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, terlebih dulu kudus tahirkan kami semua, baik para pemirsa maupun kami yang ada di studio, dengan kekuatan kuasa darah anak domba Allah dan oleh api Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan roh yang membakar di dalam roh hati batin kami Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu beroleh tempat dalam hati pikiran kami, dan firman-Mu berakar dan sampai benar-benar menjadi dasar sumber perbuatan dan kelakuan kami. Karena tanpa Engkau kami tidak memiliki kemampuan untuk menjadi taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Itulah manusia daging kami, dan kami dituntut akhir zaman ini kami harus memakai kain putih linen halus, di mana Tuhan harus menyucikan, Tuhan Yesus menyucikan para undangannya, supaya kami semua memakai kain putih linen halus. Dan itu tidak semudah apa yang kami ucapkan Tuhan, tapi kami perlu proses, perlu adanya kita lapar dan haus untuk Engkau kuduskan kami, Kau tahirkan kami Tuhan, dan untuk Kau menyingkapkan semua kelemahan kami, semua kesalahan pelanggaran kami yang tidak kami sadari. Itulah yang harus kami tahu Tuhan, ketahui melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang sanggup menginsafkan kami akan dosa kami. Itulah butuhnya kami Tuhan, roh hikmat dan wahyu turun atas kami semua, para pendengar juga kami yang di studio, supaya melalui kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan pada saat ini, itu yang menuntun kami, menegur kami untuk memperbaiki kelakuan setiap kami, supaya kami dituntun dalam kebenaran-Mu, dan supaya kami melakukan apa yang benar menurut pandangan-Mu Tuhan, menurut hikmat-Mu Tuhan Yesus. Itu sebabnya biarlah akal yang mengandung hikmat itu yang akan berbicara kepada setiap kami, karena akal budi itu adalah sumber kehidupan, itu Allah Bapa sendiri. Hikmat itu adalah Tuhan Yesus sebagai pengantara perjanjian baru antara kami dengan Allah Bapa. Juga kami semuanya diperdamaikan melalui kuasa darah anak domba Allah, dan itulah di dalam hati pikiran kami, baik itu para pendengar maupun kami yang ada di studio, sehingga kebenaran firman yang disampaikan itu berasal dari suara-Mu ya Tuhan Yesus, yang Kau taruh di dalam hati kami, dalam mulut kami. Urapi kami dan urapan dari tempat yang maha tinggi, dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan mengajar kami semua, baik kami di studio maupun para pendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, ambil alih pelayanan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam penguasa tunggal, tangan kanan Allah Bapa yang maha kuat, maha dahsyat. Itulah yang bisa dan mampu menghidupkan kami, karena kekuatan Tuhan Elohim itu adalah Injil kebenaran-Mu Tuhan. Injil kebenaran-Mu itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Silakan Tuhan Yesus, Kau berbicara kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Ya, Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan, di 2 minggu lalu mungkin ada sebagian yang belum kami jelaskan, yaitu di dalam kitab Efesus pasal 5. Dan Tuhan tadi berbicara tentang kebimbangan. Jadi orang yang bimbang jangan pernah berharap ataupun bisa menerima mujizat. Kenapa kita disebut orang yang bimbang? Nah, kita lihat dulu di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Di 2 minggu lalu tadi Tuhan mengatakan kebimbangan itu adalah hasil rekayasa tipu daya iblis, ataupun yang disebut keraguan-raguan itu karena manusia
pikirannya sudah ditempati oleh tipu daya dosa, tipu daya, tipu muslihat, dan macam-macam nanti kita akan bahas. Dan itu yang Tuhan ilustrasikan dengan anggur, ya. Kita lihat air anggur itu adalah racun ular, dan buah anggur Sodom itu adalah yang disebut buah-buah buah-buah perbuatan manusia daging kita, yang selalu membuahkan maut. Ya, kita baca dulu di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 18. Ya, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Ya, dikatakan jangan kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan rupa-rupa hawa nafsu. Inilah yang dikatakan, apa sih hawa nafsu itu, Bu? Nah, inilah yang disebut sengat maut. Artinya, sengat maut dijelaskan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 sampai 56, terutama ayat 55. Kita lihat dulu. 1 Korintus Pasal yang ke-15 ayat yang ke-54 sampai 56. Ya, demikian firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Tuhan menghendaki kita, yaitu bebas dari semua yang disebut sengat maut, sumbernya dari air anggur. Kalau tadi dikatakan Efesus itu anggur, tolong kita lihat dulu, mundur ke belakang, Ulangan pasal 32, ayat yang ke-32 dan 33 saja. Inilah yang menyebabkan manusia itu hidup di dalam kebimbangan. Ya, orang yang bimbang jangan berharap menerima apa-apa daripada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya dengar apa yang Roh Kudus nyatakan, sampaikan tentang kebimbangan. Penyebab kebimbangan itu adalah perkataan ular yang dikatakan oleh ular kepada Hawa. Kita lihat dulu di dalam kitab Ulangan dulu, pasal yang ke-32 ayat 32 sampai 33. Silakan baca dulu. Ya, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom dan dari kebun-kebun Gomora. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, pahit gugusan-gugusannya. Air anggur mereka adalah racun ular dan bisa ular tedung yang keras ganas. Racun ular itulah yang membuat, apa sih Bu racun ular? Kan gak pernah saya minum racun ular. Kejadian 3 ayat 1 saja. Ini yang menyebabkan manusia bimbang. Ya. Ya, Kejadian 3 ayat 1, demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, di situ mulai manusia bimbang. Benar nggak ini suara Tuhan atau suara dari iblis? Jadi di dalam manusia daging, kenapa manusia seringkali bimbang akan suara firman Tuhan? Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, bertobatlah dan percayalah. Jadi untuk menjadi orang percaya itu harus menyingkirkan kata-kata kebimbangan yang sudah meracuni seluruh pikiran manusia, sudah meracuni dalam hati manusia, sehingga benar nggak firman Tuhan ini ada kuasanya nggak ya? Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, pesan Tuhan akhir-akhir ini, kita harus segera tanggalkan beban dosa yang merintangi. Dan manusia itu keterbatasan kemampuan untuk hidup benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan itu nggak semudah seperti yang kita katakan. Demikian juga keselamatan itu harus segera kita kerjakan. Dan Tuhan 2 minggu lalu sudah berpesan, Tuhan Yesus, saya memilih untuk melakukan seluruh kehendak-Mu, supaya Tuhan proses. Ya, ketika kita mengatakan seperti itu, ternyata Tuhan itu membentuk kita, proses kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita.
Satu, ya kita harus melakukan keadilan, kebenaran, dan hukum. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan, kata Yeremia 9 ayat 24. Jadi yang Tuhan katakan itu yang Tuhan sukai, tapi nggak semudah kita mengatakan kita mau aku berlaku adil kok. Belum, sobat prestasi. Kalau belum ada pertobatan ketidakadilan, maka kita akan diperlakukan orang tidak adil. Dan itu pasti marah kitanya. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan. Kembali lagi, bukan hanya saya sendiri yang mengatakan ini tidak diproses seperti ini. Sakit. Itu secara manusiawi. Saya sakit. Orang dikhianati di mana-mana itu sakit. Tapi ingat, sobat prestasi, saya ingatkan, jangan pernah berputus asa. Relakan, izinkan. Bukankah Tuhan mengatakan di situ jangan kamu tawar hati. Demikian juga Yosua berpesan kepada bangsa Israel sebelum dia memasuki tanah perjanjian. Dia harus mengalami padang gurun. Dia harus menghadapi raksasa. Jangan gentar, jangan tawar hati. Aku menyertai kamu dan seterusnya. Memang Tuhan mengatakan seperti itu ke saya. Ketika saya terluka hati saya, merasa diperlakukan tidak adil, di situ hati saya marah. Saya marah. Dan pada saat saya marah, Tuhan berbicara kepada telinga saya. Jangan kamu marah kepada orang yang berlaku fasik. Itu suara itu keras. Dan saya, ya Tuhan, aku belum mampu, tapi aku mau Tuhan. Ayo sobat prestasi, untuk menjadi pelaku firman itu gak semudah. Aku mau berlaku adil, tapi kamu harus berani menghadapi ketidakadilan yang ada di depanmu. Untuk mengalami, kamu harus melakukan kebenaran di depanmu. Kau akan terima, kamu siap untuk dibohongi. Betul? Dan itulah yang harus kita, ketika kita mau disuruh Tuhan untuk melakukan kesetiaan, kita itu bukti bahwa manusia gak punya tiga hal ini. Kesetiaan, keadilan, dan kebenaran itu manusia nggak punya. Siapa bilang orang semua punya? Kalau punya, mungkin Tuhan Yesus nggak perlu datang ke muka bumi ataupun masuk dalam hati kita. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, kita nggak perlu menghakimi sesama. Dan itulah yang kenyataannya di dalam diri kita masing-masing, yang harus kita setiap saat harus siap untuk diproses melalui orang-orangmu yang terdekat, orang yang kau kasih. Jangan lari dari proses. Amin. Karena di balik proses, siap kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan dalam kehidupan kita. Berapa tadi Tuhan juga sampaikan kepada saya, Tuhan, bagaimana supaya aku bisa melakukan kehendak-Mu? Roh dan kehendak daripada semua kedagingan-Mu itu harus kau tanggalkan, supaya diganti dengan roh Tuhan Elohim, dan supaya kita menjadi melakukan seluruh kehendak Tuhan. Artinya hidup dipimpin oleh roh, bukan oleh daging. Tetapi roh kedagingan kita yang beraneka macam, seperti yang tertulis Galatia pasal 5 itu ayat 19 sampai 21 mengatakan adalah itulah roh kedagingan manusia, dan itu harus dimunculkan di dalam alam nyata. Nih lo, kelakuanmu itu seperti ini. Dan kalau kita langsung meresponi, ya Tuhan, itulah perbuatan manusia dagingku, kita meresponi dan kita bertobat, baru kita disebut orang yang percaya, sehingga tidak ada lagi kebimbangan yang ada di dalam kehidupan kita. Karena kalau orang yang dikatakan bimbang tidak akan beroleh apa-apa di hadapan Tuhan. Makanya bersyukur sobat prestasi, kalau engkau diproses saat ini, engkau sedang dipersiapkan berkat yang luar biasa di depan kita. Amin. Jadi nggak perlu terus-terusan sakit hati, cukup, dan kita harus merendahkan hati dan bertobat di hadapan Tuhan, dan sungguh-sungguh bertobat, karena itu yang Tuhan kehendaki. Seruan untuk bertobat artinya kerendahan hati itu, walaupun kau dimaki, dicaci, ya, walaupun yang dihadapkan kita itu adalah orang pengkhianat, dan itu yang ada di dalam roh kita, yang paling dalam hati kita, yang ada di alam bawah sadar kita. Makanya itu diizinkan muncul sakit pertamanya. Tuhan sedang tunjukkan kepada kelakuan saya, itu loh kelakuanmu sebetulnya. Itu yang ada di dalam roh hati batin manusia, karena Tuhan sedang mempersiapkan hati yang baru, roh yang baru. Ya, di dalam proses ini, karena untuk melakukan kehendak Tuhan harus rohnya Allah masuk di dalam rohnya manusia. Demikian juga untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kita harus memiliki hati Tuhan Yesus. Makanya Tuhan memberikan hati yang baru, atau yang dikatakan lagi hati yang mengenal Tuhan.
Sebelum manusia itu nggak ada yang beres. Kalau bukan karena kasihnya, Tuhan katakan bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang mengasihi kamu. Itu bukti harus ada masuk kasih yang sempurna, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Harus ada di dalam roh hati batin kita, menguasai, berakar di dalam hati batin kita. Baru kita bisa menjadi pelaku firman, kita memiliki karakter Kristus. Dan itu Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya, bahwa pada akhir zaman kita harus mencari kerendahan hati. Siapa yang bisa rendah hati? Manusia nggak ada yang rendah hati, sobat prestasi. Karena apa? Karena perkataan ular tadi. Karena perkataan ular, kamu menjadi seperti Allah. Makanya manusia nggak mau mengakui kesalahannya. Susah untuk mengakui kesalahannya. Ketika ditegur kesalahannya, dia langsung marah. Itu bukti di dalam roh kita, hati kita itu ada hati perkataan dusta iblis tadi. Ya, makanya Tuhan katakan jangan tegarkan, jangan keraskan hatimu. Itu hati yang keras seperti batu katanya. Kata Yeremia 17 ayat 9. Itu bukti kita harus, itu yang Tuhan sedang munculkan akhir-akhir ini. Tuhan sedang murnikan hati kita. Hati yang dipenuhi dengan apa yang kemarin Tuhan tegur itu di 2 hari lalu atau 3 hari lalu. Bahwa hati yang keras, hati yang membatu. Hati yang Tuhan akan memberikan hati yang taat. Hati apalagi degil, hati yang apalagi bebal. Apa itu Bu artinya? Bebal itu bukan hanya cuman ini. Bebal itu artinya manusia hatinya meninggikan diri, artinya merasa diri benar nih lah. Aku adalah Allah, sekarang sedang muncul. Ya. Kata-kata itu yang mengatakan dirimu itulah Allah itu sedang muncul. Itu roh antikris yang disebut pada akhir zaman ini muncul dirinya sendiri mengaku-ngaku Allah. Dan ini sifat antikris. Ini tanda-tanda zaman di dalam kitab Matius, ya mungkin itu kita sering baca di Matius 25 atau 24 di situ, bahwa nanti ada di situ ada si pendurhaka itu akan menyatakan dirinya dan dia mengaku dirinya Allah. Hati-hati sobat prestasi. Maka pesan Tuhan akhir zaman ini kita disuruh mencari kerendahan hati. Sefanya 2 ayat 3. Coba kita lihat pesan Tuhan. Jadi kalau apa Bu kerendahan hati? Ketika kita ditegur, please, ayo melalui perbuatan orang lain itulah kita diberkati. Kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, supaya kita disebut orang percaya, sehingga kita mengalami mujizat. Mungkin itu sakit, ya silakan baca Sefanya pasal yang kedua ayat yang ketiga. Iya, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Apa artinya kerendahan hati tadi? Sudah keluar dari hati yang keras, mengaku diri Allah, bebal tadi, degil. Degil itu adalah aku benar. Degil itu sama dengan menyembah berhala, sama dengan keserakahan. Apa artinya? Egois, egosentris. Dirilah hanya nomor satu yang harus dinomorsatukan. Kalau bebal itu identik dengan di dalam Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai 3. Kalau degil nanti saya jelaskan pengertian degil supaya dua hal ini, tapi bukan cuma dua pengertian degil dan bebal. Nanti sobat prestasi akan saya sampaikan. Itu yang harus kita tanggalkan. Hati batin itu tempatnya perkataan ular yang sudah merasuk membuat manusia bimbang. Yuk kita baca Mazmur 14 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. ya, ini bebal. Kebebalan manusia untuk memimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, Nah, terus tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Iya. Tahu ya, mengatakan Tuhan tidak ada. Miris ya, itulah orang bebal. Apa Bu sekarang hati degil? Salah satu contohnya degil itu di dalam kitab ya Yeremia pasal 7 ayat 24. Yeremia pasal 7 ayat 24. Salah satu contoh hati yang degil. Ya, demikian firman Tuhan.
Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Menghina Tuhan. Yeremia 9 ayat 14. Itulah pengertian hati yang degil. Artinya tidak mau memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Firman disampaikan dianggap itu dongeng. Firman disampaikan ngantuk. Firman disampaikan tidak ada respon di dalam hati pun pikiran. Inilah yang disebut orang yang degil. Ya. Yeremia 9 ayat 14. demikian firman Tuhan. Melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Ya, sekarang 11 ayat 8 dan 10 supaya jelas. Hati yang degil untuk hati yang bebal nanti sudah salah satunya tadi adalah tidak ada Allah. Berarti dirinya itulah Allah, itu orang bebal. Ini loh ini aku yang baik, aku itu nggak sama dengan kamu, aku lebih baik dari kamu. Nah ini perkataan orang bebal tadi. Hati orang bebal. Dan itu benar-benar di depan saya ngadepi seperti itu. Karena apa? Tuhan sedang mencongkel di dalam hati saya untuk mengeluarkan kebebalan saya. Jadi saya nggak merasa diri lebih baik daripada yang saya bimbing. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan. Kalau orang yang sudah merasa dirinya benar, wah bahaya itu. Antikrisnya yang bicara, yaitu aku adalah Allah. Amin. Jadi kembali lagi, sobat prestasi, kita harus sadar. Coba kita baca dari Yeremia pasal 11, kedegilan. Hati yang degil itu sama dengan kedegilan hati itu. Yeremia 11 ayat yang ke-8 sampai 10. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Jadi nggak taat kan? 10 ayat 10 terakhir. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka. Apa sih sebetulnya dalam perbuatan sehari-hari kedegilan? Coba kita lihat 1 Samuel pasal 15 ayat 23. Kedegilan hati itu nanti diterjemahkan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-5, 3 sampai 5. Kita lihat dulu 1 Samuel pasal 15 supaya sobat prestasi kalau diperlakukan seperti ini. Kok anakku nggak ada yang nurut ya? Kok anakku bebal ya? Kok degil dan seterusnya? Emaknya yang harus bertobat, ibu, bapaknya, mamanya, orang tuanya lah yang harus bertobat. Demikian juga saya. Saya pun diperlakukan seperti itu. Saya walaupun tidak punya anak, tapi anak rohani itu yang membuat jengkel, sama. Itulah saya di hadapan Tuhan. Silakan baca. 1 Samuel 15 ayat 23. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Siapa yang disembah dirinya sendiri, itulah degil. Kalau tadi bebal, ternyata Tuhan katakan tidak ada Allah di tengah-tengah manusia karena dirinya itu Allah. Jadi perbedaan ya, bebal dan degil. Ya, ternyata Tuhan memberikan pengertian degil itu adalah sama dengan menuruti keinginan daging, menuruti hawa nafsu daging dan kehendak daging. Itu artinya menyembah berhala-berhalanya nggak ada di luar tubuh, ada di dalam tubuh manusia. Artinya dirinya sendiri yang harus dinomorsatukan. Itulah orang degil. Itu yang Tuhan Yesus di dalam firman Daniel pasal 4 itu dilambangkan seperti patung yang tinggi besar yang harus disembah. Itu Nebukadnezar, itu Raja Babel, dan itulah Babel-Babel dalam diri manusia, daging. Makanya Tuhan katakan matikanlah segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Yaitu artinya percabulan itu tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah dirinya sendiri. Keegoisan dan egosentris ini yang harus dihancurkan melalui masalah. Keangkuhannya, kecongkaan manusia itu identik dengan bebal dan degil.
saya bukan diperlihatkan lagi, tapi ditunjukkan dosa saya oleh Tuhan, sumber-sumber semuanya itu, sehingga saya sadar, ya Tuhan, ternyata yang paling dalam itulah yang harus dibersihkan, yaitu dosa. Pada akhir zaman ini yang tersembunyi, tidak ada yang tidak tersingkapkan, seperti itu. Karena Tuhan Yesus sebelum dia datang harus diadakan pemulihan terlebih dulu. Artinya tubuh Kristus harus dikuduskan, sehingga dia menjadi mempelai Kristus bagi siapa yang meresponi teguran firman ini. Memang keras, tapi ini untuk supaya kita lebih dewasa lagi di dalam pengiringan akan Tuhan. Kata Tuhan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Nah, sama kan tadi, degil itu percabulan. Percabulan sama dengan apa? Coba Efesus pasal 5, apa isinya? Efesus pasal 5 ayat 3 sampai 5, terutama ayat yang ke-4 dan 5, ya, tapi dari 3. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Amin. Bahkan Galatia pasal 5 ayat 24. Kita lihat dulu. Galatia pasal 5. Pasal 5 ayat 24. Ya, demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Iya. Inilah yang disebut menyembah berhala. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu benar-benar saya bergumul, sobat prestasi. Bagaimana Tuhan supaya aku bisa melakukan seluruh kehendak-Mu. Bukan semudah membalik telapak tangan, tetapi melalui kebenaran firman Tuhan yang Tuhan singkapkan kepada saya, ini saya bagikan kepada sobat prestasi. Bahwa di dalam roh manusia, di dalam yang ada di dalam batin, bahkan hati manusia tadi yang ada hati keras, hati bebal, hati degil, ini baru degil dan bebal. Ya, nanti ada yang keras. Keras itu yang kayak mana, Bu? Hati yang keras itu seperti dilambangkan seperti Firaun. Ya, bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, dia ditindas dengan pekerjaan supaya bangsa Israel tidak menyembah Tuhan dengan segenap hatinya. Kenapa? Karena capek, karena lelah. Seringkali kita nggak sadar, kita pun diperbudak oleh roh-roh Mesir ini. Itu sehingga banyak dalih. Ya, Firaun dikatakan di situ hatinya orang Firaun itu tegar hati, keras hati. Ya, itu sebabnya Tuhan katakan di kitab Yosua pasal 11 ayat 20, ya, itu yang keras hati. Degil tadi adalah penyembahan berhala, siapkan Yosua pasal 11 ayat yang ke-20. Kembali lagi, degil itu sama dengan serakah atau orang yang menuruti hawa nafsu daging. Padahal Tuhan katakan di 2 Petrus 1 itu ayat yang ketiga dan 4, terutama ayat 4, mengatakan bahwa kita harus bebas dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nanti sobat prestasi, saya ajarkan bagaimana Tuhan memberikan roh yang baru, hati yang baru, tapi harus diakui dulu hati yang degil, hati yang bebal, hati yang keras, hati yang membatu, tadi Yeremia 17 ayat 9 ya. Hati yang licik, ya. Itu kata 2 Korintus ya, pasal yang hati yang licik itu seperti yang dikatakan 2 Korintus, kelicikan daripada hati manusia itu ada di 2 Korintus 11 ayat 3, sama Hosea pasal 10 ayat 1 sampai ayat 4. Nanti kita baca kembali lagi ya, tadi kita harus membereskan hati yang seperti ini, yang membuat manusia, bukankah Tuhan Yesus katakan, dengan hati orang percaya, mulut mengaku. Jadi hati manusia itu jangan ditempati oleh yang cemar, hati yang kotor, tadi perkataan yang sembrono dan seterusnya. Dan itu memang ada di dalam hati manusia. Itulah perlunya kita, supaya jangan kita bimbang. Kan dengan hati orang percaya. Nah, supaya menjadi percaya harus membuang tadi hati yang keras, hati yang licik, hati yang membatu, hati yang degil, hati yang jahat tadi, kedegilan tadi. Ya, hati yang bebal dan seterusnya. Ini semuanya sobat prestasi, kalau ingin lebih dalam lagi karena waktunya di sini sangat singkat, tolong
hubungi di nomor HP saya kalau pingin tahu Bu pengertian degil, bebal, keras, pembatu dan semua sumbernya dari mana, saya akan jawab semuanya itu. Dan juga kalau sobat prestasi ingin konseling dan membutuhkan jawaban dari persoalan, saya akan jawab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan bacakan nomor HP saya terlebih dulu. Di nomor 0853 1051 9177, sekali lagi di 0853 1051 9177 atau 021 501 11477, dan di nomor Excel 081 932 408 167. Oke. Ya, sobat prestasi, kembali lagi. Kita harus, Tuhan katakan di sini, makanya jangan kita gampang-gampang untuk mengatakan aku percaya Yesus. Tapi kenapa kok nggak terjadi mujizat? Kok nggak ada mujizat terjadi ya Bu? Padahal aku sudah percaya Yesus. Perkataan ini adalah perkataan orang awam. Dulu saya seperti itu. Kenapa aku sudah dikatakan orang percaya Tuhan Yesus, kok penyakitnya kok belum sembuh-sembuh, masalahku kok belum selesai-selesai. Ada syaratnya untuk menjadi percaya itu. Ya, coba kita lihat. Menjadi percaya itu di Markus 1 ayat yang ke-15, tolong dibaca dulu sebentar. Makanya perlu hati itu harus dibersihkan. Ya, dari hati yang mendua hati tadi, yang ada berapa macam jenis hati tadi. Silakan baca. 1 ayat 15. Markus 1 ayat 15. Ya, demikian firman Tuhan. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, coba kita lihat kalau orang masih mendua hati, Yakobus 4 ayat 8, mungkin ini sering kita ya, sucikan hatimu, ya hai kamu yang mendua hati, silakan. Yakobus 4 ayat 8. Ayat 8, demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Ini perbuatannya. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. Kan disuruh menyucikan hati. Kenapa? Itu tadi hati yang masih licik, ya seringkali ngeliciin orang dengan berbagai macam modus ataupun yang disebut kebohongan. Oke, karena orang yang mendua hati, Yakobus 1, tolong dibaca. Yakobus 1 tidak tenang di dalam hatinya. Ya, silakan. Yakobus 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau masih ada gelisah, itu belum namanya percaya. Betul? Karena di Roma pasal yang ke-10 ayat 8 sampai 11. Coba kita lihat. Jadi kriteria orang yang hatinya percaya itu pasti ada sesuatu yang terjadi, mujizat yang kita alami. Sekarang kok belum Bu ya, aku sudah mengucapkan firman tapi firmannya nggak ada kuasa. Seringkali begitu ya. Roma pasal 10 ayat 8 sampai ayat 10. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Jadi harus ada tadi apa? Sucikan hati, tahirkan hati. Makanya Raja Daud ya di dalam Mazmur 51, jadikan hatiku tahir ya Allah. Karena di situ Tuhan berkenan kebenaran dalam hati. Jadi hatinya masih banyak tipu daya, licik, masih ada hati yang keras, masih ada yang membatu, masih ada yang degil, bebal dan seterusnya. Bahkan juga di berikutnya masih ada hati yang penuh dengan tipu daya, hati yang penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan tipu daya jahat. Ia belum dijawab doanya sobat prestasi. Inilah yang saya kejar. Saya pun sama seperti sobat prestasi yang dikenan Tuhan tadi, harus ada proses bertobat dan percayalah. Jadi nggak instan aku percaya hanya bibirnya doang, ya bibirnya ya nggak ada apa-apanya.
Karena Tuhan Yesus sendiri tegur, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh. Nah, kenapa itu? Saya tadinya nggak ngerti apa maksudnya ini Tuhan. Karena saya orang awam. Ya dari saya nggak mengerti Alkitab sampai saya mengerti ya firman, karena saya seperti anak kecil. Tuhan, kenapa kok bibirnya saja yang bertobat? Nggak tahunya di dalam hati itu ada di dalam kitab Markus 7 itu ayat 21 sampai 23. Dari dalam hati timbul pikiran jahat. Makanya seringkali orang mengatakan sesamanya jahat, karena sebetulnya dalam hati yang mengucapkan itulah jahat. Tadi Tuhan katakan kedegilan hatinya yang jahat. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, jadi jangan gampang-gampang kita menghakimi sesama. Coba koreksi diri paling enak. Itulah kerendahan hati. Ketika ditegur, kalau sudah ada berani mengakui, ya itu aku, kesalahanku, itu perbuatanku, itulah yang disebut rendah hati. Itu yang Tuhan senang, itu yang Tuhan cari, itulah yang Tuhan mau selamatkan. Tapi kalau orang menegarkan hati ketika ditegur, disitulah muncul keangkuhan, kesombongan tadi yang dikatakan hatinya degil. Aku ini benar. Karena dikatakan oleh orang bebal tadi katakan bahwa tidak ada Allah. Ya karena dirinya itu Allah. Apa artinya, Bu? Yaitu yang mengatakan aku ini benar. Aku ini paling benar, paling hebat. Aku lebih benar daripada you yang dihakimi. Padahal Alkitabiah mengatakan balok di matamu, congkel dulu buang. Orang Farisi Taurat, supaya kamu tahu selumbar di mata saudaramu. Kerendahan hati itu adalah orang yang tidak gampang menghakimi sesamanya. Saya ulangi lagi, kerendahan hati ketika kita ada masalah kita meresponinya, ya. Saya pun masih perlu bertobat dari semua keangkuhan ini. Firman ini pedang bermata dua. Jadi untuk saya juga untuk sobat prestasi. Karena saya masih ada respon. Ketika saya dikhianati, saya ada respon untuk menyerang balik. Inilah yang dikatakan Tuhan sedang membersihkan hati kita yang bebal, hati kita yang degil. Karena Tuhan katakan seperti membalik telapak tangan. Ketika kita tidak lagi hidup menuruti kedegilan hati kita. Kata Mazmur pasal 81 ayat 13 sampai 15. Kita lihat dulu. Makanya kenapa dikatakan di Roma tadi, dengan hati orang percaya loh, hati loh yang dibersihkan Tuhan. Karena orang mendua hati itu nggak dapat apa-apa. Itu belum dikatakan orang yang percaya. Yuk kita buka Mazmur 81 ayat 13 mulai 13 sampai 15, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjuk. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Amin. Dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tangannya. Iya. Terus sampai berikutnya. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Amin. Mau diberkati limpah, keluarkan hati yang degil. Degil itu artinya yang mengutamakan diri sendiri, menganggap dirinya itu yang harus dinomorsatukan. Kedegilan hati tadi sama dengan menyembah berhala, menyembah kedagingan, menuruti kedagingannya. Itu memang gak semudah seperti yang kita katakan. Tapi Roh Kudus membantu kita dengan mengatakan, Tuhan Yesus datang ke muka bumi. Tuhan Yesus datang dalam hidup kita, baru kita dimampukan melakukan kebenaran firman Tuhan. Baru kita dimampukan melakukan seluruh kehendak Tuhan. Kan seperti itu yang dikatakan Roma 8 ya, ayat 1 sampai ayat 4, bahwa manusia tidak memiliki kemampuan karena kedagingan. Tetapi kalau kita, Tuhan ajari saya, Tuhan Yesus, saya menghauskan roh hati batin Tuhan Yesus, menggantikan hati roh batin saya yang degil, yang jahat, ya, yang membatu, yang keras, yang licik. Itu diganti, diakui dulu sobat prestasi, baru kita membutuhkan, sangat membutuhkan dan menghauskan supaya kita diselamatkan, dilepaskan dari hati yang seperti tadi itu. Nanti masih ada lagi, yaitu hati yang penuh dengan tipu daya, tipu muslihat, penuh dengan tipu daya jahat dan seterusnya. Itu nanti kita baca dulu ya, Dalam Roma pasal yang 8 ayat 1 sampai 4.
Ya, demikian firman Tuhan, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Sobat prestasi, stop dulu. Jangan kita ngomong orang di muka bumi siapa yang bisa melakukan kehendak Tuhan. Jangan ngomong seperti itu, firman yang sudah mengatakan, dan ini firman adalah jaminan. Jadi kalau kita lemah, aku nggak mampu ya lepas dari kebiasaan buruk saya, tolong jeritlah sama Tuhan. Karena saya sama seperti sobat prestasi. Ketika saya tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi Tuhan, saya jerit, Tuhan Yesus, apa yang aku harus lakukan supaya aku mentaati kebenaran firman-Mu? Suara Roh Kudus mengatakan, seperti firman tadi, fungsikan Tuhan Yesus di dalam dirimu sebagai Kristus dan Tuhan. Baru kamu akan mendapat kelegaan. Firman itulah yang menjawab saya, sehingga saya dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Yaitu, walaupun itu proses belum sempurna, karena masih diproses lagi, dibersihkan lagi. Yang kemarin berapa hari lalu ya, 1 hari atau 2 hari lalu, Tuhan mengajarkan seperti ini. Seperti yang tertulis dalam Yeskel 36 itu, ayat 26 sampai 28, mengatakan bahwa hauskan hati yang baru, roh yang baru dalam batin. Karena dari situ ketika Tuhan Yesus, hati Tuhan Yesus, ya, terus kemudian roh Tuhan Yesus, itu yang berfungsi di dalam kehidupan kita, maka kita akan dipimpin oleh roh tadi yang dikatakan dalam Roma tadi. Karena kita anak Allah, maka kita dipimpin oleh roh. Tapi ada daging yang harus diakui tadi, yang daging tidak berdaya, ya, tidak mampu, tapi bukan ngeflow atau ngikuti kata daging terus. Tuhan, jerit saja sama Tuhan. Tuhan Yesus, kata Kisah Rasul pasal yang ketiga itu ayat 19 sampai 20. Bahwa Tuhan Yesus yang kamu salibkan itu harus menjadi Kristus. Dan Tuhan, apa artinya Kristus? Kristus itu yang diurapi. Siapa itu yang, bagaimana dampaknya ketika kita memfungsikan Tuhan Yesus sebagai Kristus? Maka Tuhan Yesus Kristus membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut tadi, yang dikatakan Roma 8 ayat 1. Amin, sobat prestasi. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, di dalam Roma pasal 7 itu di ayat yang terakhir mengatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus yang bisa membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut melalui tubuh dan darahnya. Maka sobat prestasi, kalau kita ngomong aku nggak bisa, aku ya aku, inilah karakterku, oh jangan seperti itu sama dengan orang yang degil ataupun orang bebal, ya. Seringkali, banyak kali orang mengatakan dan berdebat, mana mungkin di muka bumi bisa hidup kudus. Kan kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ini firman yang memerintah, firman itulah Allah sendiri ya. Firman ini yang akan mengubah kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya, sesuai dengan pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan dituntun sesuai dengan kebenaran firman ini. Firman ini yang akan menyucikan kita, dan firman ini yang menguduskan kita dengan yang dikatakan roh yang membakar dan roh yang mengadili. Sobat prestasi yang dikenal Tuhan, kita tahu nggak bahwa firman itu api dan palu? Di mana ayat firmannya? Di dalam Yeremia 23 ayat 29. Saya akan jelaskan, saya akan buktikan kepada sobat prestasi bahwa firman ini yang bisa menyucikan kita. Bukan kita berusaha diri suci, bertapa dan seterusnya, enggak. Tapi izinkan firman ini, ketika kita membaca firman Tuhan, jangan cuma baca koran seperti baca koran ditaruh, amin. Tapi bukan itu. Tuhan mau, karena ini fungsikan firman sebagaimana fungsinya, yaitu dia menegur, menyatakan kesalahan. Ini yang harus kita responi, ya Tuhan. Itulah sebetulnya kelakuanku itu, karena manusia itu akan dihakimi sesuai dengan kitab suci ini. Manusia pun akan dibentuk karakternya juga melalui kitab suci ini. Semua teguran-teguran firman pun yang ada dalam diri manusia itu juga ada di Alkitab ini semua. Itu yang disebut back to Bible. Kita harus selaraskan hidup kita sesuai firman itu. Memang gak gampang, tapi itu harus. Bagaimana kita bisa tadi menurut hikmat, kita minta hikmat dan wahyu dari Tuhan.
supaya menerangi hati kita, supaya tahu yang ada di dalam hati kita, dan di situ akan menginsafkan kita, menyadarkan kita akan dosa kita. Jadi jangan kita berusaha mendirikan kebenaran kita sendiri, sobat prestasi. Ingat, Lucifer itu ngaku-ngaku benar Allah loh. Aku Allah. Itu orang yang mendirikan kebenarannya sendiri seperti Lucifer, seperti Raja Tirus. Aku adalah Allah. Ini bahaya. Beda tipis, tapi di situ sudah nyimpang jauh. Tapi kalau orang itu rendah hati, ya Tuhan, ketika orang itu ditegur, seperti Raja Daud ditegur, ya, dia langsung merendahkan hati, dia langsung bertobat. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa Raja Daud begitu berkenan di hati Allah Bapa, ya, di hati Tuhan Elohim? Karena dia ketika ditegur, siapapun yang negur, dia selalu mengakui apa yang ditegur oleh orang di sekitar. Amin, sobat prestasi. Mau kita berkenan di hadapan Tuhan, karena pemulihan itu harus diawali, didasari dengan ketika Tuhan berkenan, Tuhan menjawab, Tuhan memulihkan. Karena orang yang melakukan seluruh kehendak Tuhan, itulah yang disebut berkenan. Maka sobat prestasi, sekali lagi saya persilakan sobat prestasi, ya, saya siap membimbing. Saya bukan lebih daripada itu, cuma sekedar pembimbing. Ya, karena saya alami, saya akan bagikan kepada sobat prestasi. Silakan bacakan nomor HP saya. Sekali lagi, kita itu perlu dikuduskan oleh roh yang mengadili dan roh yang membakar, dari noda darah yang tercemar tadi, seperti yang dikatakan firman tadi. Ya. Ya. Di nomor 0853 1051 9177. Sekali lagi, di 0853 1051 9177 atau di 021 501 11477, dan di nomor Excel di 0819 3240 8167, dan di satu lagi di entry 0857 1637 7977. Ya, kembali lagi sobat prestasi. Jadi di dalam hati manusia itu banyak cabangnya, banyak yang disebut penyebab kebimbangan. Itu sebabnya yang pertama kita lihat dulu hati yang licik, ya. Tadi yang bukan pertama, itu sudah ketiga. Hati yang licik itu yang di dalam Hosea pasal 10 ayat 1 sampai 4. Hosea pasal 10 ayat yang keempat. Kriteria orang yang disebut hati yang licik. Hosea 10 ayat yang ke 1 sampai 4. Ya, demikian firman Tuhan. Hukuman karena penyembahan berhala. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mezbah-mezbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Stop dulu di sini. Inilah, kalau kita nggak bertobat dari hati yang licik, Tuhan katakan di ayat yang berikutnya di situ, Dia akan menghancurkan mezbah-mezbah. Itu apa? Itulah berkat-berkat yang tadi diterima oleh orang-orang yang sudah merasa diberkati kemudian melupakan Tuhan. Itu semua manusia punya, sobat prestasi. Karena apa? Racun ular tadi, yaitu perkataan ular yang kepada Hawa, itu sudah mendarah daging, sobat prestasi. Itu sudah mengakar, berakar. Itulah yang disebut dosa. Itulah benih dosa. Nggak usah sekolah kita mencuri, akhirnya bisa mencuri. Contoh, ya, saya melihat dan memperhatikan. Ya, saya di rumah ada tanaman, di mana itu tanaman sirsat yang bukan, dan juga ceri, di mana kelihatan itu buahnya itu pada merah semeranum. Setiap kali orang lewat pasti kepingin mengambil tanpa bicara dengan sang pemilik. Apa itu kalau bukan pencuri?
Dan itulah kecondongan manusia pada umumnya. Inilah yang dikatakan baik hati yang licik, mencuri, membunuh itu kebencian, dan seterusnya. Itu semua sudah menjadi gaya hidup orang berdosa. Dan dosa itu adalah maut ukurannya. Dan ini yang harus Tuhan bersihkan akhir zaman ini dengan kata-kata dua. Yaitu dikatakan roh yang mengadili dan roh yang membakar. Itu Yesaya pasal 4 ayat 3 dan 4. Ya, kita lihat dulu di dalam cara kita, tolong sobat prestasi catat dan minta ketika Tuhan tadi tegur hati yang keras, hati yang licik, hati bebal dan seterusnya, tolong Tuhan, itulah hatiku, akui dulu di hadapan Tuhan supaya Allah setia dan adil. Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan menyucikan. Kalau kita nggak mengakui, dengan Tuhan katakan sunatlah hatimu dan hancur hati kita, maka Tuhan akan mengampuni. Dan itu pertobatan jangan cuma di bibir, ya. Yesaya 4 ayat 3 dan 4. Ya, demikian firman Tuhan. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Ya, kita lihat tadi belum ya, firman itu api loh. Jadi yang Tuhan Yesus kuduskan aku sesuai firman-Mu ini, maka firman itu akan bekerja. Sobat prestasi, itu kesaksian saya pribadi. Ya, itu di dalam Yeremia pasal 23 ayat 29 tadi. Firman Tuhan itu adalah palu dan api. Jadi kalau Tuhan, saya minta Tuhan kuduskan, diakui dulu. Pertama kita harus diakui ya, karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itulah yang menyucikan kita. Kata kitab Yohanes 17 ayat 17, nanti kita lihat. Kita baca dulu di dalam kitab Yeremia 23 ayat yang ke-29. Bahwa firman itu adalah api. Makanya tadi roh yang membakar. Ya, firman itu adalah api dan palu. Silakan baca. Iya, demikian firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu? Amin. Jadi firman itu bukan hanya sekedar firman huruf mati. Bahkan Yohanes pasal 17, kita pun dikuduskan oleh firman Tuhan. Coba kita lihat. Jadi firman ini bukan huruf mati ya. Yang mati manusia dosa itu adalah rohnya manusia yang mati. Jadi sehingga menganggap firman ini huruf mati. Salah. Ya, ketika firman ini menyatu dengan manusia, masuk di dalam roh kita karena kita mau ditegur oleh firman Tuhan. Begitu seringkali saya hancur hati, saya menangis ketika saya mengakui semua teguran-teguran firman itu adalah, ya itu hatiku Tuhan, ya seperti itu aku. Itu artinya kita mengakui dengan hati. Maka firman itu mulai bereaksi di dalam hati saya, mulai bereaksi di dalam roh saya. Dan terus saya menangis karena merasa saya tertegur oleh firman itu. Ini sobat prestasi yang harus kita lakukan. Jadi jangan kita ketinggalan. Kalau kita ingin diangkat, ayo kita sama-sama minta Tuhan Yesus yang menyucikan kita. Coba baca di pasal 17 ayat 17 saja. Ya, karena waktunya sudah singkat. Firman Tuhan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Dan seterusnya supaya kita menjadi satu. Firman, ya, yang 2 minggu lalu firman, darah dan roh. Dikatakan lagi di situ, kita mau keluar dari kesusahan besar, kita harus menguduskan jubah kita, yaitu karena dari hati itu, kembali lagi, dari dalam hati timbul pikiran jahat. Demikian juga Tuhan katakan di Yeremia 17 tadi, ya kesimpulannya, dari hati yang ada di dalam roh kita, batin kita, itu harus ditempati kebenaran. Kata Mazmur 51, coba kita lihat ayat 8. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-8. Ya, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Amin. Makanya dikatakan di sini, tahirkanlah, ya, dikatakan di firman Tuhan ayat yang 4. Ya, 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terus 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku,
aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terus Bu. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Amin. Tapi dia mau mengakui bahwa mengakui kesalahan itu adalah hal yang paling dikenan oleh Tuhan. Karena kata-kata kunci, ketika kita sudah dikuduskan oleh firman Tuhan, maka firman itu ada di dalam kehidupan kita. Dan di situ Tuhan katakan, dengan diam-diam engkau memberitahu hikmat kepada kita. Tujuannya apa? Ketika kita ada masalah, firman itu akan menjadi rema di dalam telinga kita. Dan ketika firman itu bicara sesuai dengan isi hatinya Tuhan, maka itulah yang terjadi mujizat. Makanya dikatakan, dengan hati orang percaya, mulut mengaku diselamatkan. Saya tutup dengan kesaksian. Mungkin ini pernah saya saksikan tapi agak lama. Pada saat saya naik pesawat ke arah Malang, Jawa Timur, di situ pesawat mau landing, di situ oleng. Di situ ketika saya berdoa, saya nggak berdoa banyak baca atau asal ngomong. Tapi saya bertanya sama Tuhan seperti yang dikatakan Raja Daud. Dia selalu tanya Tuhan, Tuhan Yesus, ini doanya apa? Suara itu saya dengar, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, diselamatkan. Langsung saya sebut, Yesus Tuhan. Sobat Prestasi, perlunya hati dan pikiran kita itu disucikan oleh firman, karena firman itu akan menetap di dalam hati dan pikiran kita. Disitulah akan muncul perisai iman ketika kita ada serangan-serangan dari luar, supaya bisa memadamkan panah api si jahat. Makanya Tuhan, seluruh perlengkapan senjata Allah itu harus dikenakan. Melalui apa? Melalui pertobatan. Supaya apa? Supaya kita disebut orang percaya dan benar-benar kita mengalami mujizat apa yang kita percaya sesuai dengan firman-Nya. Sekali lagi Sobat Prestasi yang ingin ya konseling dengan kita ataupun ingin mengetahui, tadi baru lici ya, hati bebal dan degil. Tinggal kita lanjutkan di 2 minggu yang akan datang. Tolong dicatat ya, hati yang keras, hati yang membatu. Mau kita lanjutkan nanti karena waktunya sudah habis. Sobat Prestasi bisa selanjutnya Bu, saya ingin tahu selanjutnya itu, silahkan hubungi di nomor HP saya di 0853 1051 9177 atau 021 501 11477. Di nomor Excel 0819 3240 8167. Nomor M3 di 0857 1637 7977. Ya, Sobat Prestasi, karena waktunya sudah terbatas dan tinggal beberapa menit, saya akan tutup dengan doa sebelum kita akhiri. Terpujilah namamu ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan, supaya hati kami benar-benar hati Tuhan Yesus, supaya roh kami, hati dan juga batin kami benar-benar sinkron dengan apa yang kau ingini kehendaki. Itu sebabnya Tuhan, kau telah izinkan masalah demi masalah terjadi di dalam kehidupan anak-anakmu Tuhan, yang siap untuk diproses, karena Tuhan mau gerejanya benar-benar bertumbuh dewasa. Gerejanya benar-benar memiliki peran daripada Kristus sebagai kepala, dan kita semua adalah anggota tubuh Kristus yang harus kepenuhan kebenaran. Itu semuanya yang tidak benar dalam roh, hati, batin kami, bahkan dalam darah, daging, perbuatan, kelakuan kami yang tidak benar, Kau sedang sucikan dengan roh yang mengadili dan roh yang membakar, supaya Yerusalem baru turun dari sorga. Artinya bahwa Yerusalem baru atau kota yang baru itu terdapat kebenaran. Ya Tuhan, bahwa di dalam manusia tidak ada yang benar, satu pun tidak. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan bahwa semua manusia itu pembohong, dan kami yang rendah hati, pasti kami tidak akan merasa tersinggung ketika kita ditegur oleh kebenaran firman, tapi kita mau merendahkan hati. Ya Tuhan, itulah memang saya di hadapan-Mu, karena hanya Engkau sajalah ya Allah yang benar.
sebagaimana Roma pasal 3 ayat yang keempat, supaya kami menang ketika kita dihakimi, karena ketika kami mengaku dosa, maka Tuhan Yesus membenarkan kami, menyucikan kami oleh darah-Mu itu yang sanggup membenarkan darah yang berdosa, darah yang penuh dengan kebohongan, perbuatan dan perkataan kami, hati kami yang penuh dengan kelicikan, dikuduskan oleh Roh yang mengadili atau darah Tuhan Yesus, dari noda darah daripada yang ada di dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah adil Tuhan Yesus. Itulah dosa yang kami warisi, yang tersembunyi, yang selama ini, yang tidak kami sadari, sehingga apapun yang terjadi seringkali kami terperanjat dan kaget ketika kami Tuhan mengalami masalah, dan responsif kami adalah dosa yang pertama. Tetapi ketika kami mau merendahkan diri, menyadari dosa kami, bahwa itulah yang tersembunyi, maka Tuhan segera mengampuni dan menyucikan seluruh hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar dikatakan orang yang dengan hati orang percaya, mulut mengaku diselamatkan. Terima kasih ya Bapa atas semua teguran-teguran firman-Mu itu kena kami Tuhan, pedang bermata dua bagi kami maupun para pendengar. Tidak terkecuali Tuhan Yesus, kami semua menghauskan keselamatan, kebebasan dari tubuh maut dan tubuh dosa ini. Biarlah Tuhan Roh-Mu terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Para pendengar Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tapi firman yang Kau taburkan ini benar-benar mengubah setiap hati dan karakter kami, perbuatan dan kelakuan kami, mengubah hati kami Tuhan, supaya hati kami menjadi baru. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, ucapan syukur kami kembalikan kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau berhak menerima semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya dari Sobat Prestasi dan juga pemirsa TV yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Sampai ketemu di 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.